Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Itu sebabnya kita bersuka cita di dalam Tuhan. Pastikan bahwa Bapak Ibu tetap bersuka cita. Saya mencuplik satu kata-kata dari penatua kita, Pak Eli Kapitan. Dia bilang begini, kita tenang ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Jadi pastikan setiap kita hari ini di waktu yang baik ini, kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, segala kekhawatiran kita akan lenyap. Amin saudara. Itu sebabnya persiapkan hatimu, beri yang terbaik. Dunia boleh bergoncang dengan segala keadaannya, tapi percayalah firman Tuhan. Dikatakan di dalam Mazmur 46, kita adalah kota kediaman Allah. Dari kita keluar aliran-aliran kehidupan. Kita gak akan kena penyakit saudara, tapi kita akan mengalami kemenangan, penjagaan dan penyertaan dari Tuhan. Kita mau bersuka cita karena Tuhan kita Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah. Yang percaya katakan, hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatan. Dengan iman katakan, hanya padamu hatiku percaya. Oh, Kaulah menara dan kota perlindungan. Oh, ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Dengan iman katakan, hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kami percaya kesetiamu Tuhan selalu baru buat setiap kami. Kau Allah kota perlindungan kami. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang, sekalipun ribut dan berbuih airnya, namun kami percaya Engkau Allah, kota benteng kami, untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya. Come on. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Oh, hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yeah. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah sekali lagi yang percaya. Ku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Katakan, kasih setiamu, diamu tak pergi. Sing one more time. Kasih setiamu tak pergi dari
percaya akan kesetiaan-Mu Tuhan yang ajaib. Sungguh besar kesetiaan-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Kami tidak mendapat Tuhan apapun syukur. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Oh, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib,
sama-sama ada di hadapan Tuhan bersama-sama. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada hari ini. Mungkin kau di rumah sedang kumpul bersama-sama dengan keluargamu, anak, keluarga yang lain. Hari ini saya ingin kita sama-sama memiliki sebuah kepastian, keyakinan bahwa kita semua betul-betul ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan pastikan bahwa kita tetap percaya kepada Tuhan. Saya mau bacakan satu ayat untuk menjadi kekuatan bagi kita semua, ya. Di dalam Yakobus pasal yang kelima, ya, kita baca beberapa ayat, ya. Ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-18, ya. Firman Tuhan bilang begini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh, dibilang. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara, dikatakan seperti ini, Elia itu manusia biasa sama seperti kita Bapak Ibu Saudara, ya. Dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu dibilang, ia berdoa lagi, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Penting untuk kita catat Bapak Ibu Saudara, ya. Di garis bawahi di situ, sungguh-sungguh berdoa. Ketika engkau sungguh-sungguh berdoa, tidak ada perkara yang mustahil. Bapak Ibu Saudara, kesempatan yang baik ini saya mau ajak kita, ya, semua jemaat, mari ambil kesempatan ini untuk kita sama-sama berdoa. Sama-sama berdoa. Ingat, firman Tuhan bilang begini, kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Dan kalau kita tahu segala sesuatu sudah dekat, Tuhan jelas sampaikan kepada kita, bukan untuk kita panik, tetapi untuk kita tinggal tenang. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita bisa berdoa. Mari sama-sama kita ajak Bapak Ibu Saudara, ambil waktu sejenak kita berdoa. Berdoa untuk apa? Berdoa supaya Tuhan bekerja. Ini kesempatan buat gereja untuk mengambil posisi, membela bangsa, membela kebenaran, membela segala yang Tuhan inginkan terjadi untuk negeri ini. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, saya mau ajak kita berdoa. Berdoa buat keluarga Bapak Ibu Saudara, supaya roh kekhawatiran itu digantikan dengan roh iman. Kita berdoa di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara boleh tumpangkan anak-anak Bapak Ibu Saudara, istri Bapak Ibu Saudara, suami Bapak Ibu Saudara, berdoa minta Tuhan menggantikan semua kekhawatiran dengan roh iman. Yang berikut Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita sama-sama bersyafaat bersama-sama sebentar untuk negeri kita Indonesia. Kita berdoa untuk presiden kita. Kita berdoa untuk apa yang saat ini kita dengar terjadi. Mari sama-sama tundukkan kepala kita. Engkau yang ada di rumah, engkau bisa mengangkat tanganmu dan berdoa. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sungguh-sungguh didoakan, itu besar kuasanya. Bapa di surga, hari ini kami berdoa untuk keluarga kami, anak-anak kami. Kami tumpangkan tangan dan kami mau berkata, angkat semua kekhawatiran, gantikan dengan roh iman. Iman yang dapat memindahkan gunung itu. Semua gunung kekhawatiran kami perintahkan pergi di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa Bapa, hari ini kami membawa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk presiden kami Bapak Jokowi dan segenap jajaran menteri-menterinya yang hari-hari ini berjuang dengan sungguh-sungguh untuk betul-betul menolong kami, rakyat Indonesia, bebas dari semua virus ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, beri mereka hikmat. Kami juga berdoa Tuhan supaya ada damai sejahtera untuk kota dan bangsa kami Indonesia. Kami berdoa untuk semua orang-orang yang hari ini ada di garda depan, di baris
Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau sedang masuk Tuhan. Roh-Mu sedang masuk ke dalam semua rumah-rumah sakit, semua puskesmas. Kami berdoa dan kami minta ada kesembuhan. Bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan di dalam nama Yesus. Dan lebih lagi kami berdoa, kami minta biar damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal, budi dan pikiran manusia itu menguasai negeri kami, menguasai Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kami berdoa ada kesembuhan untuk negeri ini di dalam nama Yesus. Lebih kami berdoa untuk para pengusaha yang hari-hari ini terdampak dengan wabah ini. Kami berdoa biar betul-betul Tuhan menolong mereka, Tuhan memimpin hidup mereka, Tuhan menolong perekonomian bangsa ini. Dan Tuhan, kami berdoa biar betul-betul ada pemulihan atas negeri ini. Kami percaya Tuhan, kami akan sama-sama segera mendengar, segera melihat. Setiap lutut akan bertelut dan berkata, Yesus Engkau Tuhan. Dan setiap mata akan berkata, Yesus Engkau Tuhan. Setiap lidah akan mengaku, Yesus Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mari tetap percaya, tinggal tenang dan terus berdoa. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin. I worship you, Lord, because you are here. Oh, you are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on, sing. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you.
can see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. Come sing it again. Whoa. Even when I don't see it, you're working. Even when I can see it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I can see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Say, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, you are. Hey, hey. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Come on, sing one more time. You are. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who. Oh, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yeah, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Bapa di sorga, kami percaya Engkau terus bekerja di tengah-tengah kami. Kalau kami tidak melihat Engkau bekerja, seperti Engkau terdiam, bukan berarti Engkau tidak bekerja. Kalau kami tidak merasakan, bahkan kami bertanya di mana Tuhan di tengah situasi ini, bukan berarti Engkau tidak bekerja. Engkau Allah yang mengontrol semua dan segala sesuatu. Kami tahu Engkau berdaulat atas semua situasi yang ada. Kami percaya kepadamu Tuhan, karena Engkaulah perlindungan dan kekuatan kami. Hari ini Tuhan, biarkan suara-Mu datang di tengah kami. Engkau berbicara kepada kami Tuhan, dan biarkan firman Tuhan menjawab kami, menguatkan kami. Setelah kami menaikkan doa-doa syafaat kami, keluhan kami, worship kami, kami tahu Tuhan, arahan dari Tuhan yang adalah suara-Mu sendiri akan menolong kami untuk mengerti isi hati-Mu lebih dan lebih lagi. Bahwa Allah kami adalah Allah yang setia, Allah kami yang tetap ada di tengah kami, menopang, menguatkan kami dan melindungi kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk hari yang luar biasa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan setiap kita yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin dan amin. Haleluya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, di rumah-rumah atau bahkan mungkin saudara ada di tempat tugas dan saudara menyaksikan channel ini, saya ingin menyapa kita semua. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita semua, karena Tuhan mengendalikan semua dan segala sesuatu. Hari ini saya ingin membacakan firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya, dan ini akan menjadi pesan Tuhan untuk kita semua. Dari Mazmur pasal yang 121. Mazmur 121. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita tetap tenang, karena Tuhan adalah penjaga kita. Umat Tuhan dijaga, dilindungi, dibentengi, karena Tuhan adalah penjaga umatnya. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian Siarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah.
penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak akan terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudaraku yang kekasih, hari ini saya ingin bagikan 3 hal penting untuk kita mengerti penjaga Israel tidak pernah tertidur. Dan karena kita umatnya, dialah kota benteng, dialah perlindungan kita. Anugerahnya akan selalu menyertai saudara. Di dalam situasi apapun, Tuhan kita berjanji Dia selalu menyertai dan tidak meninggalkan kita. Karena itu mari kita mengerti. Yang pertama saudara, di ayat yang keempat firman Tuhan katakan, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Saudara, jadi dari ayat ini kita belajar Tuhan menjaga kita dengan mengontrol semua situasi dan kondisi yang ada. Saudara boleh bertanya, Tuhan ada di mana di tengah situasi ini? Dia tetap ada di taktanya. Dan Dia di tengah-tengah kita. Dia terus bergerak untuk menyertai kita dan mengontrol semua dan segala sesuatu. Kalau saudara paham hal ini, saudara tidak perlu takut. Makanya di minggu kemarin ketika saya menyampaikan pesan Tuhan, saudara dengarkan baik-baik. Alasan pembunuh iman terbesar adalah ketika kita mengizinkan ketakutan masuk dan menguasai hidup kita. Ketakutan bisa saja datang dalam hidup kita, tapi apakah saudara mengizinkan dia untuk tinggal tetap di sana, atau saudara memilih menolak dia untuk memilih tenang bersama dengan Allah? Karena Allah kita mengontrol setiap situasi dan kondisi yang ada. Penjaga Israel tidak pernah tertidur dan tidak terlelap. Dia mengontrol semua dan segala sesuatu. Yang kedua, di ayat yang ke-6 firman Tuhan katakan begini, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Saudara, ayat ini mengingatkan kita bahwa ada protection Tuhan bagi setiap kita. Anak-anak tebusannya, saudara bisa bayangkan Allah sendiri datang mati bagi kita. Bagaimana Dia tidak melindungi saudara hanya terhadap virus. Saudara percayalah bahwa Allahmu mengontrol semua dan segala sesuatu. Tapi Dia tidak stop di situ. Dia proteksi hidup kita dari segala mara bahaya, dari segala kecelakaan, dari apapun yang menyerang dan mengancam hidup kita. Allah ingin memproteksi kita. Darahnya yang tercurah cukup untuk melindungi engkau. Nah saudara, yang paling penting adalah kita ada di dalam zona coveringnya Tuhan. Persoalannya banyak orang keluar dari zona coveringnya Tuhan dan memilih zona-zona yang bukan dari Tuhan. Ketika Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, melewati padang gurun, Dia menyiapkan 2 hal yang relate sekali dengan ayat ini. Matahari melindungi mereka dari matahari, melindungi mereka dari dinginnya malam, yaitu dengan mengirim tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Saudara, tetapi tidak akan ada perlindungan bagi orang Israel ketika mereka keluar dari range perlindungan itu. Keluar dari tiang awan itu, mereka akan mengalami kepanasan. Mereka akan mengalami kesulitan dan tantangan hidup. Begitu juga di padang gurun ketika malam hari, dinginnya cuacanya kadang sangat ekstrim. Tapi Tuhan menyiapkan tiang api. Bukankah api Roh Kudus dan kehangatan kasih-Nya selalu menyertai kita? Ada di hidup saudara, ada di dalam keluarga saudara, ada di tengah-tengah bisnis saudara, ada dimanapun komunitas engkau berada. Allah dan kehangatannya dan kuasa Roh Kudus-Nya menyapa kita dan selalu menyertai kita. Karena itu saudara, jangan keluar dari zona perlindungannya Tuhan, karena ada protection Tuhan. Saudaraku, hari ini kita diminta untuk punya social distancing, punya physical distancing. Tapi saudara tidak boleh lakukan ini.
Jangan sampai saudara melakukan spiritual distancing dengan Tuhan. Ini akan menjadi masalah besar untuk hidup saudara. Kita boleh saja berjauhan dengan saudara kita, dengan keluarga kita. Kita harus sedikit terpisah. Tapi kita tidak boleh terpisah dari Allah. Karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya keselamatan. Daripadanya lah kekuatan. Daripadanya sumber hidupku. Saudara, di The Passion, saudara, Alkitab terjemahan The Passion, dia di ayat ini dijelaskan, dikatakan begini, ini terlalu indah, mendalam, dan tidak terpahami pengertianmu tentang aku. Aku memberikan pengaruh yang luar biasa dan kekuatan kepadaku. Ya, jadi Tuhan menyertai kita sehingga hidup kita berpengaruh kepada luar kita. Bukan hanya dunia yang mempengaruhi kita, ketakutan yang mempengaruhi kita, tetapi kita akan memberikan pengaruh kepada bagian-bagian luar dari hidup kita. Kenapa demikian, saudara? Karena kita terproteksi, kita dilindungi. Yang ketiga, saudara, di ayat yang ke-8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tahukah saudara bahwa pengertian ini juga relate dengan Ulangan 28. Ketika Tuhan menjanjikan berkat buat bangsa Israel, Dia berjanji bahwa keluar masuk bangsa itu akan diberkati Tuhan. Ketika Yesus menceritakan bahwa dirinya adalah pintu, Dia menggambarkan bahwa kita bisa keluar masuk lewat Yesus dan kita mendapatkan kemakmuran, kesejahteraan, kemenangan. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu membuka pintu bagi domba-dombanya untuk berjalan, menemukan pintu, menemukan rumput yang hijau dan air tenang. Dan setelah mereka kenyang, Tuhan akan menuntun mereka kembali masuk ke kandang itu dan tetap tinggal. Saudaraku, saya ingin mengingatkan kita di poin ketiga ini, bahwa bagian-bagian kita tidak akan hilang. Mungkin saudara, bisnis saudara stop di rumah, semua aktivitas terhenti sejenak. Tapi dengarkan baik-baik, bagianmu tidak akan hilang. Allah menjamin bagian-bagian kita. Karena itu jangan izinkan ketakutan mengganggu engkau. Karena Tuhan adalah Sang Gembala yang baik. Sang Gembala selalu memikirkan bagaimana dombanya mendapatkan rumput hijau dan air tenang. Itu pikiran Sang Gembala. Karena itu tugas domba adalah mengikuti arahan Sang Gembala supaya hidupnya terpenuhi dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Hari ini saya percaya sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan adalah penjaga kita. Dia ada di sebelah tangan kita. Dia ada di sebelah tangan kanan kita. Dan jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalau saudara mau dibebaskan, inilah waktunya saudara mendekat kepada Tuhan. Saya sudah sampaikan, Raymond barusan mengutip apa yang saya sampaikan. Di hadirat Tuhan ada ketenangan. Di hadirat Tuhan ada kesembuhan. Dan saya berdoa pesan ini benar-benar menolong saudara. Karena kita semua sedang ada di hadirat Tuhan. Bukankah Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah mereka. Karena itu tenanglah. Yesus penolong kita. Tenanglah. Yesus kekuatan di kita. Bersama Dia kita pasti menang. Haleluya. Tenang. Yesus penolongku. Tangannya tersedia menopang hidupku. Tenang, Yesus kekuatanku. Jalan bersama Dia, ku pasti menang. Kalau saudara percaya, katakan ini. Tuhan di
Yes Lord, Kau ada di pihak kami. Kau ada di sebelah tangan kanan kami. Itu sebabnya kami tahu Tuhan, bahwa semua dunia boleh bergoncang, tapi Engkau mengontrol semua dan segala sesuatu. Kami tahu kami aman karena Allah yang memproteksi hidup kami, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami. Kami tahu bagian kami tidak akan hilang. Karena Sang Gembala menyediakan semua yang kami perlukan. Jasmani, rohani, jiwani, dan materi dalam kelimpahan Tuhan. Engkau telah menyediakan semuanya, segalanya. Kami berterima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan, di pagi yang luar biasa ini. Terima kasih Tuhan. Kami katakan hari ini adalah hari yang luar biasa. Kami mau katakan minggu ini minggu yang luar biasa. Kesembuhan sedang terjadi di tengah kami. Kekuatan baru kami terima hari ini di dalam nama Yesus. Pintu-pintu baru terbuka bagi kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Kami dikuatkan di dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Dan setiap kita yang sudah diberkati dengan firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua sudah sangat diberkati oleh firman Tuhan yang sudah barusan kita dengar. Dan Bapak Ibu Saudara yang sudah mendengarkan video saya beberapa hari yang lalu, saya percaya Bapak Ibu Saudara kita akan tetap tenang di dalam segala situasi. Apapun boleh terjadi, masalah boleh terjadi, banyak penyakit, masalah ekonomi di depan mata kita. Tapi kita tetap mau mengambil keputusan untuk kita tetap tenang. Karena tatkala kita tenang, maka kita dapat berdoa kepada Tuhan. Dan sebagaimana firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan adalah penjaga kita. Dia tidak pernah terlelap. Mungkin kita sempat tidur atau apapun, tapi Tuhan tidak pernah tidur. Dia menjagai kita. Sadar atau tidak sadar Bapak Ibu Saudara, saudara aman dalam pelindungannya. Karena Tuhan tidak pernah terlelap. Dan juga tadi dikatakan bahwa matahari tidak akan membuat kita luka, bulan pun demikian. Tuhan akan menjagai kita, Tuhan akan menjaga nyawa kita. Kita dijauhkan dari kecelakaan. Saudara, kita tidak perlu takut karena ada proteksi dari Tuhan. Tuhan menjaga kita semua yang selalu berharap kepada Dia. Dan yang paling penting saudara, Dia adalah gembala kita yang baik. Dikatakan kalau pencuri itu masuknya lewat memanjat pagar, tapi Bapa kita, Tuhan Yesus, Dia membuka pintu buat kita. Dia memimpin di depan kita. Dia menjadi gembala kita yang baik. Dia membawa kita, Dia memimpin kita apapun dari ancaman apapun. Tuhan Yesus berada di depan. Dan saya percaya tatkala Tuhan memimpin kita keluar, Dia akan membawa kita masuk kembali dalam keadaan baik-baik saja. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita semua yang tetap berharap pada Tuhan, kita semua yang tetap ingat akan firman Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kita selalu akan kuat. Dan kita akan selalu ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Minggu depan kita tetap akan ibadah online. Saya percaya kita semua tetap tune dan setiap hari ada suara gembala. Mari kita dengarkan suara gembala. Jangan dengar suara-suara yang lain yang membuat kita takut. Tapi kita mau mendengar suara Tuhan yang berbicara kepada kita, yang memberi kita kekuatan, memberi kita hikmat, memberi kita perlindungan setiap saat. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan hari ini sudah Tuhan menguatkan kami. Dan kami tahu Tuhan Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami semua. Engkau juga ya Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang beribadah di rumah, yang sedang mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan proteksi-Mu ada bersama dengan mereka semua. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah tidak pernah membiarkan mereka. Engkau yang selalu menolong mereka semua Tuhan. Yang takut hari ini Tuhan dikuatkan, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah Tuhan Engkau beri kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih kami serahkan semua anak-anak-Mu yang berada di rumah yang sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Kasih sejahtera, sukacita dari Tuhan memenuhi hati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, terimalah berkat besar dari Allah Bapa,
cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus yang akan menyertai kita semua bukan saja saat ini, tapi sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan terima berkat ini sama-sama katakan, amin, haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom. Senang sekali dapat menjumpai kembali Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih di kanal YouTube kita di Home Church. Saya percaya setiap kita diberkati dengan pujian penyembahan yang baru saja kita dengarkan dan firman Tuhan yang sungguh menguatkan. Percayalah bahwa Tuhan itu adalah penjaga setiap kita. Bapak Ibu, nantikan lagi setiap informasi dan juga khotbah pujian penyembahan kita di minggu mendatang. Tetap sama di kanal YouTube ini, yaitu di Home Church. Bapak Ibu pastikan Anda subscribe kanal YouTube ini supaya Anda bisa diupdate terus dengan informasi dan juga semua khotbah-khotbah yang baru yang tentu saja akan dibawakan oleh para pemimpin dan penetua kita. Kepada Bapak Ibu semua yang ingin memberikan persembahan maupun perpuluhan, Bapak Ibu kembali kami anjurkan untuk bisa langsung mentransfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kita semua dijaga aman. Tapi saya percaya juga kalau kita punya hati yang gembira, kita akan tetap antusias untuk tetap berjaga-jaga di dalam hadirat Tuhan. Oleh sebab itu, kami harapkan Bapak Ibu bisa tetap stay safe and stay healthy. Kurangi untuk berjalan-jalan keluar, kurangi untuk bisa berkunjung-kunjung keluar. Kita tetap menjaga diri kita dengan sebaik-baiknya, dengan seluruh keluarga dan saudara-saudara kita yang ada di rumah. Kami ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.